Saat kuterangkan kepada kalian Tuhan bukan manusia, nanti dia manusia. Oh, dia bukan anak manusia, nanti dia anak manusia. Oh, dia tidak kelihatan, nanti dia kelihatan. Masalahnya, satu pun tidak ada ayat Musa merevisi ajaran yang telah diajarkannya kepada orang terdahulu sebelum perjanjian baru datang. Menunjukkan apa? Wajar. Perkataan Yahudi kepada Kristen, Aboda Zahra. Perkataan Islam kepada Kristen, beli sikat di warung Bang Syukur. Penghujatnya hancur lebur. Cakep. Oke, Bible di luar negeri salah, jelas ya. Yang ini salah nih, yang aku kasih nampak ini lagi salah. Karena arti coal ini batu bara, dan batu bara ini batu hitam. Masalahnya yang ku kejar bukan batunya, yang ku kejar ini batu bara api, kayak mau apapun, kayak nyentuh bibir, cium juga namanya. Ketika telah cium juga, salahmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Masalahnya ada ampun dosa juga. Menunjukkan apa? Bahwa Islam itu tidak. Kata mereka, cium batu hapus dosa. Ternyata ada di kitab Yesaya. Itu menunjukkan apa? Itu hanya masalahmu. Maka kesimpulan terakhir daripada saya, kata guru saya, cara mengapresiasikan orang gila yaitu mengiyakan apa yang menjadi masalah untuknya. Maka saya bilang, iya bang, kami nyembah batu, tapi janji suatu saat sembuh ya. Suatu saat sembuh ya, janji ya. Batu ya, janji ya. Karena itu masalah Anda. Karena buktinya, makan buaya sambil nangkap pepaya. Makan pepaya sambil nangkap buaya. Inilah sebab-sebab gila karena menuhankan manusia. Oke, buat teman-teman sekalian, selamat menyaksikan debatnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan bawa buku catatan karena banyak ilmu yang akan saya sebarkan. Jangan lupa dipencet-pencet like, jangan lupa dibagikan, jangan lupa ditonton sampai habis bagaimana kejayaan Islam akan terus menjulang dan menjadi selalu nomor satu di balik kebenaran sebuah agama. Salam satu tauhid, jayalah Islamku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas satu tema di mana dari pihak teman kita Kristen akan membawa bahwa Muslim penyempurna ajaran pagan, bahwa daripada kita Kristen penyempurna ajaran pagan. Nah, pada segmen pertama kita akan membahas kenapa agama kita ini terbebas daripada paham paganisme. Pertama, kita dapat melihat dulu kenapa bisa terbebas daripada paham paganisme. Karena dalam esensi, dalam keislaman, memahami Tuhan itu yaitu laisa kamislihi syai'un, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Maka sistem pemikiran terhadap Tuhan itu tidak serupa dengan apapun itu justru dikonfirmasi oleh akal kita, yaitu dengan chipset akal yang dinamakan dengan diferensia ataupun dinamakan dengan pembeda. Apa itu? Ketika kita berhasil membedakan di antara mana air, mana batu, kita dapat membedakan mana batu, mana tembok, tembok mana meja, mana lantai, mana buaya, buaya dengan singa. Maka saat disuguhkan dengan kata Tuhan, pastinya otak akan menerima perbedaan, bukan justru menyamakan. Itu satu. Maka saat itu menjadi keimanan yang tetap terhadap Muslim bahwa tidak ada mungkin yang dapat menyerupai Tuhan dalam keadaan apapun. Maka kita lihat rentannya manusia selain Islam, mereka memahami apa yang disujuti itu adalah sesembahan. Di mana saat kita melihat adanya sujud orang Islam terhadap Ka'bah yang merupakan titik koordinat daripada sujud, di mana dapat kita pahami bahwa apabila seandainya tidak ada titik koordinat, maka hari ini kita beribadah, bahkan berjamaah, bahkan sholat pun bukan dalam keadaan satu hadapan. Maka akan saling berbenturan dalam prosesi berjamaah. Maka daripada kita pahami bahwa orang Islam ini tidak paham kepada Tuhan yang berbentuk, kepada Tuhan yang punya dimensi, kepada Tuhan yang punya ruang, kepada Tuhan yang dikekang oleh waktu, kepada Tuhan yang dikekang dengan segala kelemahannya, maka terbebasnya Islam daripada pemahaman paganisme. Karena yang namanya paganisme pasti kepada pemahaman
sesuatu yang menyerupakan Tuhan. Saat Tuhan disebut kuat, maka mereka memaksa akal mereka untuk paham Tuhan itu walaupun lemah tetap Tuhan. Itulah pemahaman Islam, bahwa kapanpun disebut maha awal, maka mustahil Tuhan itu dilahirkan. Maka ketika disebut Tuhan maha kekal, maka pada satu waktu tersebut batallah Tuhan yang dapat mati. Maka kita meninjau esensi berhala. Berhala adalah sesuatu yang tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berhala juga dipercaya ketika kemudian berhala itu dinobatkan sebagai Tuhan dan dipaksakan untuk sembah. Untuk menunjukkan apa? Bahwa segala sesuatu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah oleh manusia selain Allah, itu adalah berhala. Kita buka ayatnya, ada di Ankabut. Sesungguhnya apa yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Menunjukkan apa? Allah saja mengatakan dirinya, ya, kalau ada yang menyembah yang bukan dirinya itu berhala. Berarti di sini adalah ayat yang sangat jitu untuk membantah Islam daripada tuduhan paganisme. Karena di sini aja Allah tidak mau disamakan dengan berhala. Bahkan mengklaim yang tidak beriman kepada Allah adalah paganisme yang menyembah berhala. Di situ kebebasan kita daripada pemahaman paganisme. Oke. Setelah itu, daripada segala definisi yang kita tentukan terhadap Tuhan, di mana sebenarnya bukan yang kita tentukan terhadap Tuhan. Ini berbicara tentang konsekuensi logik. Saat manusia punya kewarasan, maka manusia rentan akan berpikir, pasti aku punya Tuhan yang jauh lebih waras daripada kewarasan yang diberikan kepadaku. Maka tidak serta-merta Tuhan memberikan aku waras, sedangkan dia boleh tidak waras. Maka pastinya akal manusia yang waras akan menerima Tuhan dalam setiap kewarasannya. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, mari kita serahkan ke teman kita yang di sebelah. Silakan dilanjutkan. Baik. Oke ya. Thank you ya buat teman-teman yang udah hadir ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Pada hari ini kita akan memulai ya perdebatan kita pada sore hari ini dengan dalman ya. Jadi buat teman-teman semua yang udah selalu support, yang udah mendengar ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan tema kita pada hari ini adalah pagan ya, penyempurna pagan. Siapakah yang menyempurnakan pagan atau siapakah yang pagan sebenarnya? Nah, hari ini kita sebagai awal mula ya. Jadi kita harus tahu dulu apa itu paganisme, teman-teman ya. Jadi ini saya mengambil dari yang namanya diskusi dengan, jadi ini dari UGM ya. Seorang pasca sarjana UGM, paganisme. Ya, jadi pagan itu, ya, jadi ini orang UGM dari jurnal orang-orang UGM yang netral. Arti paganisme ya, supaya saya besarin dulu. Di sini dari Tarmisi Abbas. Istilah paganisme umum digunakan untuk merujuk pada praktek dan tradisi para penyembah berhala. Jadi sembah berhala, teman-teman. Dalam sejarah istilah ini lazim digunakan oleh komunitas Kristen. Jadi orang Kristen yang mengungkapkan istilah paganisme ya kepada orang-orang yang menyembah berhala. Ya, jadi orang Kristen yang mengatakan pertama kali tentang paganisme pada abad keempat guna membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi para pemuja dewa. Ya, jadi ini jelas ya, orang Kristen yang membedakan antara pagan dengan orang Kristen pada umumnya. Supaya kita jangan lagi merasa bahwa orang Kristen ini dari mana tahu kata pagan. Ini dengan jelas ya. Jadi kita bisa lihat dari CRCS ya, ini jurnal dari orang-orang UGM sendiri. Dan ini kita bisa lihat dari program studi agama dan lintas budaya Center for Religious and Cross Cultural Study ya. Jadi jelas di sini bukan dari sumber orang Kristen. Nah,
Terkait dengan orang Kristen sendiri, kita mengetahui bahwa di dalam kekristenan itu dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 itu adalah 10 perintah Allah. Tetap di sini dikatakan bahwa janganlah membuat patung bagimu menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, di atas bumi. Artinya kita itu tahu bahwa tradisi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak pernah menyembah apapun yang menyerupai apapun. Batu, kayu, apapun jangan pernah bersujud di situ. Ya, karena Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya jelas-jelas dalam 10 perintah Allah, ya, itu jelas-jelas terkandung jangan membuat patung bagimu atau jangan menyembah patung. Ya, karena apa yang tadi dikatakan bahwa itu adalah tradisi-tradisi penyembahan terhadap berhala. Ya, jadi sangat jelas tidak ada dimanapun, ya, atau ada agama dimanapun yang mengatakan secara spesifik untuk tidak yang namanya menyembah kepada patung, ya. Jadi kalau jangan membuat patung, jangan menyembah pada Allah lain, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, dalam Keluaran 20, ya, ini sangat jelas. Janganlah membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi ini, di bawah bumi. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Allah yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat, orang-orang yang membenci aku. Jadi di sini sudah sangat jelas, orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus adalah hal yang namanya dalam Yohanes 3 ayat 18. Ya, ini kita bukakan dalilnya biar cepat. Nih ya. Oke. Dari 16-17 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi itu ya, Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan itu. Silakan. Ada lagi yang mungkin ini selanjutnya ya, mau bertanya atau gimana? Oke, di babak selanjutnya, tadi saya yang mulai, sekarang di babak selanjutnya yaitu babak di mana kita saling mempertanyakan ataupun lebih, ya terserah, baik lebih melanjutkan menguatkan keimanan atau lebih keingin menanyakan ke sebelah boleh. Jadi sekarang udah Oke, silakan. ke ranah diskusinya ya. Oke, kita mulai dari saya. Aduh, sorry. Oke, teman-teman sekalian yang muslim, kita masuk kepada esensi daripada judul kita hari ini. Judul kita hari ini penyempurna ajaran pagan. Ingat, arti kata-kata sempurna, penyempurna itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya upgrade. Bukan kepada sesuatu yang sifatnya berseberangan bahkan jauh berbeda. Artinya upgrade yaitu menceritakan ini penyempurna. Arti penyempurna yang ini kurang, tidak ada titus yang dibuang, tidak ada ritual yang dibuang, akan tapi dilanjutkan. Ya, itu namanya menyempurnakan. Maka kita lihat daripada Islam. Saat kita melihat daripada Al-Quran, ya, Al-Quran itu justru membicarakan mengembalikan daripada titus yang diperintahkan oleh Tuhan, yang kemudian diselewengkan di era tersebut, hingga kemudian di era selanjutnya kembali diperbaiki setelah Islam datang. Coba kita lihat daripada hasil yang selama ini kita dengar bahwa misalnya kita angkat contoh Islam menyembah batu. Nah, kita lihat. Apa? Ingat? Fase 3 fase Islam. Fase Islam itu pertama mengeluarkan titusnya, ya, di mana dikatakan oleh Rasulullah, "Ma minan nabiyya ba'asahu qabli," ini datanya, bahwa apa yang diceritakan oleh Rasulullah terhadap ajaran-ajaran sebelumnya, Rasulullah bercerita seperti ini. Perhatikan.
Bahwa di sini Rasulullah mengatakan bahwa segala rasul yang dibangkitkan kepadanya di era masa Rasulullah tersebut memiliki hawariyun, sahabat yang mengikuti dengan sunnah. Artinya mengikuti apa yang mereka ajarkan. Summa innaha takhluf, kata Rasulullah, bahwa di era setelah tersebut datanglah partai-partai ataupun kelompok-kelompok daripada era setelah mereka itu, akan satu kelompok yang mengatakan sesuatu yang tak pernah dikerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan sesuatu yang tak pernah diperintahkan. Jadi Rasulullah menceritakan bahwa rasul-rasul terdahulu kejadiannya sebenarnya ajarannya itu semua sama, kata Rasulullah. Ajarannya itu semua sama. Misalnya, sekarang kalau aku tawaf, itu Rasul sebelumku tawaf. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu melakukan tawaf. Kalau sekarang di eraku ada batu Hajarul Aswad, di mereka juga ada Hajarul Aswad. Mana buktinya? Tolong kita buka kepada Yesaya 6:6. Apa Yesaya 6 ayat 6? Tolong dibukakan juga di antum. Yesaya 6 ayat 6. Oke. Dalam pemahaman kita Islam, perhatikan pemahaman kita Islam, teman-teman. Bahwa pertama, batu Hajar Aswad itu datang daripada Tuhan yang dibawa oleh malaikat. Satu pendapat mengatakan Jibril, selanjutnya satu pendapat mengatakan pertamanya ke Jibril karena tugas daripada malaikat Mikail adalah menyampaikan rahmat, dan batu Hajarul Aswad itu sebagai rahmat, maka diserahkan kepada Mikail. Setelah itu kemudian Mikail turun untuk memberikan batu Hajarul Aswad. Yesaya 6 ayat 6. Bukan Yesaya 6:6, tapi Yesaya ayat 6:6. Lalu kemudian sangat munafik apabila Kristen mengatakan tentang batu Hajarul Aswad. Karena di sini menceritakan gini, teman-teman. Apa yang diceritakan? Tetapi seseorang daripada serafim. Apa itu serafim? Serafim itu adalah makhluk surgawi. Itu terbang mendapatkan aku di tangannya ada bara. Oke, bara ini kalau kita buka ini, bara itu adalah kol. Kol itu adalah batu arang ataupun batu bara. Coal nih ya, coal nih. Ini adalah batu bara, adalah batu hitam. Setelah itu, batu hitam itu diapain? Batu hitam diapain? Yang diambil daripada mesbah, daripada kerajaan Tuhan, ia menyentuhkannya kepada mulutku. Oh, mungkin ini dikunyah. Mungkin ini dikunyah, teman-teman. Karena ini ke mulutku, kan gitu ya. Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu. Wah, ternyata bukan dikunyah. Dicium, menyentuh bibirmu. Apa yang terjadi? Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selamat datang di kebenaran. Bahwa kata Rasulullah, ajaran sebelumnya diajarkan ajaran ini, kemudian dihancurkan, kemudian Islam datang klarifikasi bahwa inilah ajaran yang benar. Tapi masalahnya diselewengkan di ujungnya, teman-teman. Apa dikatakan? Lalu aku mendengar suara Tuhan. Bedanya di kita, batu Hajar Aswad nggak ngaku Tuhan. Tapi di sini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi? Ya, untuk menunjukkan gini saja, bahwa di Al-Quran ini, bahwa setiap rasul-rasul itu bercerita tentang bahwa ajarannya, misalnya ada kuturunkan tentang tawaf, kuturunkan tentang batu Hajarul Aswad. Sebenarnya esensi daripada Hajar Aswad yang muslim harus tahu, pertama, Allah menguji akal iblis. Ketika dikatakan iblis sujudlah ke Adam, dia aba wastakbar dan berlaku sombong. Apa yang dikatakan? Iblis mengatakan bahwa aku dari api dan dia daripada tanah, untuk apa aku sujudi? Selanjutnya dibantah oleh Adam, itu saat itu manusia lahir ke bumi, dibantah. Ini benda mati, sujud. Maka sami'na wa ata'na, seperti perkataan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, wahai batu, engkau gak bisa apa-apa. Tapi kalau bukan Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi Islam mengajarkan tentang efek. Efek taat kepada Allah, maka karena taat itu, maka terampunkanlah dosa. Seperti itu. Pertanyaannya cuma satu, kalau seandainya menyembah batu itu diklasifikasikan karena cium dan diampuni, lalu kenapa itu ada di Yesaya 6 dan 6? Lanjut. Baik ya. Oke, ini kita lanjut ya.
Cek. Oke ya teman-teman semua. Ya tadi saya jawab dulu terkait dengan Yesaya ini. Ya saya kira ini suatu hal yang teman-teman nggak ngerti bahwa Nabi Yesaya ini diutus dengan diujinya. Ya jadi kalau kita baca Serafim ini datang kepada Yesaya, kemudian dia menguji Yesaya dengan batu bara. Ya, tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku di tangannya, ada bara diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Nah, kemudian di sini dia percaya ayat yang ke-8-nya, aku mendengar suara Tuhan. Ya, berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah? Dan kemudian Yesaya pun menjawab, inilah aku, utuslah aku. Jadi bukan di sini bahwa Yesaya itu mendapatkan suatu hal bahwa untuk supaya menyembah batu itu atau diutus dengan menggunakan batu itu. Karena jelas-jelas dalam keluaran 20 tadi, jangan sujud menyembah batu. Ya, kalau Tuhan di sini jelas mengatakan, Allah di sini dengan jelas atau beribadah kepadanya. Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang cemburu. Ya, jadi kalau di sini sujud menyembah kepadanya, jadi nggak ada yang boleh pakai batu-batu lagi. Ya, makanya kita di sini dengan jelas Tuhannya bangsa Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak mungkin datang bergabung di sini. Ketika waktu ada batu-batu di situ, kemudian ada yang mengaku bahwa dia nabi, dia datang menyempurnakan batu-batu itu. Dan gak pernah ada dalam sejarah bahwa Abraham itu datang ke yang namanya Mekah. Nah, kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari 4027 ini, di sini kan mereka mau menyempurnakan. Ya, padahal dalam Sahih Bukhari 4027 ini kita melihat ya di sini, dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami melemparkannya dan kami mengambil batu yang lain. Dan apabila kami tidak mendapatkan batu, ya, kami mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing, kemudian kami peraskan susu untuknya, kami tawaf dengannya. Pertanyaannya di sini, siapa yang mendahulukan tawaf? Nih, penyembah batu atau Islam? Nah, karena di dalam keislaman itu tidak pernah ada yang namanya Allah itu menerangkan secara jelas, jangan menyembah batu, sama seperti kitab Keluaran, jangan membuat patung bagimu, ya, jangan menyerupai apapun, itu jangan, ini kata perintah. Sedangkan di dalam keislaman tidak pernah ada yang namanya melarang, jangan membuat patung bagimu, ya. Makanya di sini kalau dikatakan, ya teman-teman semua lihat ya, tadi kita sudah melihat siapa yang melakukan tawaf lebih dulu. Nah, Muhammad ini ketika waktu disampaikan tadi ya, dia singgung tentang yang namanya Hajar Aswad. Nih ya, kita bukakan nih. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Seperti biasa teman-teman, tahu dari mana beliau? Tahu dari batu. Muhammad itu ngomong sama batu. Ya, selalu ini mujizat Muhammad sebelum dia jadi nabi, dia diutus. Sahih Muslim 4222, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Artinya Islam ini datang menyempurnakan ajaran pagan. Karena di dalam Sahih Bukhari 3920 ini belum ada yang namanya penaklukan Mekah. Tetapi Muhammad sendiri sudah datang mengizinkan. Nih Muhammad nego kepada bangsa Quraisy nih. Sahih Bukhari 3920 ya. Muhammad sendiri juga adalah utusan dari bangsa Quraisy. Inilah ketetapan yang diterima Rasulullah. Orang-orang Quraisy pun mengajukan protes. Kami tidak mengakui bahwa Muhammad ini adalah utusan. Utusan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Allah dari yang namanya bangsa Quraisy. Ya, kalaulah kami sadar bahwa kamu adalah Rasulullah, maka kami tidak akan melarangmu. Tetapi Muhammad ini juga mengaku bahwa dia adalah utusan Allah di negeri Mekah. Dalam surah Al-An'am ayat 91 terus dikatakan di situ, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah.
Makanya Muhammad boleh dimasukkan ke situ. Makanya pertanyaan saya, di mana Allahmu melarang untuk menyembah batu secara spesifik di situ? Seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran. Silakan. Oke teman-teman sekalian, jelas-jelas Allah mengatakan tadi kita bawa apa? Fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembah selain Allah adalah berhala. Itu udah jadi bantahan segede-gede gaban bahwa Allah nggak mau sama seperti berhala. Itu satu. Sekarang gini, ketika Allah ngomong bahwa yang disembah selain Allah itu berhala, kita pikir nih, emang kenapa sama berhala? Pertama, berhala punya esensi tidak pernah mengaku Tuhan. Kayaknya ada deh, ya, yang dianggap Tuhan tapi tidak mengaku Tuhan. Itu satu. Yang kedua, berhala itu kemudian disembah karena ada orang yang percaya dan kemudian menuhankan dan menobatkan ini Tuhan kalian. Nah gitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Nyembah berhala karena apa? Ada yang ngomong ini Tuhan, sembahlah dia. Lah kalau kita melihat Tuhannya Anda, Yesus nggak pernah ngomong Tuhan. Tapi pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah itu sendiri. Masalahnya Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kita meninjau daripada ajaran Musa. Kenapa kita menganggap ini adalah berhala? Pertama, Musa di ajaran era sebelum Yesus mengajarkan Tuhan bukan manusia. Pertanyaan kita, pernahkah kalau Yesus ini memang benar Tuhan dan turun, seharusnya Musa lah orang yang pertama merevisi omongannya dengan mengatakan bahwa saat kuterangkan kepada kalian Tuhan bukan manusia, nanti dia manusia. Oh, dia bukan anak manusia, nanti dia anak manusia. Oh, dia tidak kelihatan, nanti dia kelihatan. Masalahnya, satu pun tidak ada ayat Musa merevisi ajaran yang telah diajarkannya kepada orang terdahulu sebelum perjanjian baru datang. Menunjukkan apa? Wajar. Perkataan Yahudi kepada Kristen, aboda zahra. Perkataan Islam kepada Kristen, kafir. Menunjukkan ini adalah orang yang datang di tengah-tengah, yang dipandang orang datang di tengah-tengah, yang dipandang orang menyembah sesuatu yang tak kami sembah. Yahudi juga mengatakan ini kok beda ya setelah ini. Kenapa kemudian datang menyembah sesuatu yang tak pernah kami sembah? Masalahnya yang masalah di ajaran tengah. Di ajaran awal mengatakan ajaran tengah aboda zarah. Ajaran terakhir mengatakan ajaran tengah ini kafir. Berarti ada masalah. Di mana masalahnya? Kita tunjukkan masalahnya teman-teman. Oke. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa di mana masalahnya. Coba kita lihat Yesaya 66:17. Di dalam Yesaya ini kita 6:17 ini menyebutkan mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Di sini ada dua, binatang jijik, babi serta tikus ya. Sekarang coba lihat babi dan serta tikus. Kenapa dua tagline itu disebut? Karena apa? Perhatikan. Inilah makanan favorit Romawi kuno. Olahan daging babi hingga tikus. Selamat datang di kebenaran. Menunjukkan apa? Setelah perjanjian baru ada apa yang masuk ke mulutmu. Itu tidak dapat menajiskanmu, melainkan apa yang keluar. Berarti adanya ideologi paganisme Romawi yang tercampur ke dalam pemahaman Kristen. Makanya dikatakan aboda zarah. Oke, kepada hadis yang ditanyakan, ini bercerita tentang Sumamah. Di mana Sumamah ini jelas-jelas ya dikatakan ya. Di sini ada kata-kata kunna. Ini kata-kata yang telah lalu. Mereka mengatakan, dulunya kami menyembah berhala. Arti dulunya gimana sih? Kalau aku udah ngomong ya, dulunya aku memang nggak suka sama kau. Berarti sekarang apa? Kalau aku ngomong nih, dulunya aku nggak suka sama kau. Berarti sekarang suka. Jadi kalau dibilang, dulunya kami menyembah batu untuk menunjukkan agama yang mereka peluk sekarang tidak nyembah batu. Gimana sih cara mikirnya? Itu aneh. Karena ada kata dulunya. Kata gara-gara itu gini. Gara-gara buka memang nyari kesalahan Al-Qur'an itu. Tapi pahami dulu katanya. Dulunya kami menyembah batu.
Dulunya, arti kata dulunya seperti saya mengatakan, dulunya aku nggak suka sama kamu. Sekarang berarti suka. Itu namanya perfect conclusion, ataupun indikasi, ataupun namanya komunikasi nonverbal yang membawa ke pemahaman. Contohnya kita melihat lampu berwarna merah, kita paham berhenti. Dikatakan kata dulunya berpaham, ada kata-kata sebaliknya yang akan terjadi setelahnya. Itu cara meneliti kata, menunjukkan apa? Baca doang tapi enggak paham. Seperti itu. Silakan dilanjutkan. Oke ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, jadi merujuk pada Allah bukanlah manusia ya. Ini bukan Tuhan tapi Allah. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Kalau anak Allah ya itu datang ke dunia ini yang adalah Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, ia sedang berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Simpelnya gini ya, cara memahaminya. Anak manusia, manusia atau bukan? Manusia dong. Anak Allah, Allah atau bukan? Tentu saja Allah, jadi bukan Tuhan di situ. Jadi memahami kata itu ya seperti itu. Cara memahami Allah, bukan Tuhan. Tuhan dan Allah itu berbeda. Tuhan adalah gelar, ya, orang yang mempunyai kepenguasaan. Sedangkan Allah dalam kekristenan adalah hakikat. Hakikat Allah ya Allah, sama seperti kita dan manusia. Ya, jadi tadi kita langsung aja ya. Kita udah menjawab dan saya kira si Muhammad ini adalah orang yang berbicara dengan batu karena dia adalah seorang pagan. Dan bagaimana ini yang sering dikatakan ya, bahwa dia yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku. Ini Muhammad ngomong sama batu, coy. Ngomong sama berhala, makanya dia tahu berhala itu bisa hapus dosa. Makanya dalam pemahamannya Muhammad mengatakan di dalam surah An-Naml ayat 91, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tuhan di negeri Mekah yang bisa menghapus dosa adalah Tuhan di negeri Mekah, yaitu batu Hajar Aswad. Hajar Aswad ini, coba aku tanya, di mana ada Tuhan yang bisa menghapus dosa selain di negeri Mekah? Di seluruh dunia ini gak pernah ada Tuhan yang bisa menghapus dosa selain Tuhan di negeri Mekah. Yang Muhammad taunya dari mana? Dari batu yang ngomong. Nih, batu sendiri yang berbicara. Kemudian kita melihat mereka sujud juga menyembah kepada batu ini. Sujud ini, padahal Allah mengatakan jangan engkau sujud ya kepada yang lain selain kepada Allah. Kalau ini bukan Allah, terdiri dari antara batu Hajar Aswad, rukun Yamani dan Ka'bah ini, terus ini apa Allah ini? Ya, kalau bukan ini bukan Allah, ya kalau saya lupa ya di dalam surah berapa itu, aku hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, bersujud kepada Allah. Itu ada. Ya, kenapa kalian bersujud? Sejak kapan kalian disuruh untuk bersujud kepada batu di Mekah ini yang terdiri dari Hajar Aswad, yang terdiri dari Ka'bah ini? Ya, tidak pernah ada dalilnya yang menyuruh kalian untuk melakukan seperti ini, dan tidak ada dalilnya pun yang melarang untuk jangan menyembah batu seperti ini. Tidak pernah ada. Makanya kalau kita ngomong tadi soal ini, ya, dari sini Muhammad melakukan negosiasi. Kita lanjutkan ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini dialah mulai bernegosiasi dengan kaum pagan Quraisy. Ya, di sini Rasulullah ini bukan rasul dari bangsa Israel. Rasulullah ini artinya utusan Allah dari kaum pagan Quraisy. Makanya orang pagan Quraisy di sini menolak. Kemudian mereka tuh mengatakan di sini, engkau hanyalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad sendiri langsung negosiasi. Rasulullah pun berujar, aku Rasulullah sekaligus Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau katakan kepada Ali, ya, hapuslah redaksi Rasulullah, karena dia juga takut. Awal mula sebelum dia kembali untuk menyembah pagan,
Dia juga ngomong nih, hapuslah redaksi Rasulullah atau utusan Allah, utusan dari batu ini. Makanya ku tegaskan sekali lagi, di mana kalian itu ketika waktu Muhammad ini sedang bernegosiasi dengan kaum pagan Quraisy untuk menyempurnakan ajaran pagan ini, ajaran penyembah batu ini. Tadi kan kamu bilang, sebelum yang namanya di sini nih, kita bukain lagi nih. Dulu kami menyembah batu, sampai hari ini yang melakukan tawaf itu siapa kalau bukan penyembah batu? Ya, ini tawaf. Lalu kami tawaf dengannya kalau bukan penyembah batu. Makanya kutanya nih, di mana ada kalian menyuruh untuk melarang melakukan hal seperti ini atau menyuruh kalian untuk bersujud kepada Ka'bah ini? Di mana dalilnya? Silakan. Oke, teman-teman sekalian, masalah nyembah batu ini sebenarnya masalah yang ada di mereka yang nggak jadi masalah untuk kita. Sekarang gini, saya pernah ingat ya satu pepatah cara mengapresiasikan orang gila, yaitu dengan mengiyakan apa yang dia katakan. Sekarang gini, kita balik ya. Itu batu, lu pindahin dah ke Monas. Ketika lu pindahin itu ke Monas, Muslim tetap hadap sana. Untuk menunjukkan apa? Bahwa esensi daripada Ka'bah dan esensi daripada batu Hajar Aswad itu menjadi arah hadap. Sekarang coba pindahin ke Monas. Ketika pindahin ke Monas, kagak ada yang hadap Monas, kagak ada satupun yang hadap Monas. Semuanya ngadapnya ke Mekah, menunjukkan apa? Masalah nyembah batu terhadap Islam, masalah lu kagak ada masalah di Islam. Oke, itu lu pindahin ke Monas, kami hadapnya ke sana. Itu satu. Nah, berarti menunjukkan apa? Bantahan. Selanjutnya, kita balik. Kita tukar nih. Tukar podium. Lu ke masjid hari Jumat. Gua ke gereja hari Minggu. Gua ngomong, Yesus bukan Tuhan. Pecah piring, rusak. Nggak gua. Sekarang, lu pergi ke masjid. Ngomong, batu Tuhan. Lu tahu nggak diapain sama mereka? Langsung gini. Iya memang. Batu bukan Tuhan. Terus kenapa bang? Ku bilang sama kalian, batu bukan Tuhan. Ya memang. Itu menunjukkan apa? Masalah bebatuan, masalah buat lu. Kagak ada masalah buat Muslim. Itu menunjukkan di situ. Tapi kalau gua naik ke podium gereja, Yesus bukan Tuhan. Wah mampus gua. Mampus gua ngomong Yesus bukan Tuhan. Untuk menunjukkan itu dalil yang kalian benar-benar sembah. Mau lari kemanapun tetap dinamakan menyembah. Karena pas dibilang bukan Tuhan, ngambek. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau kalian ngomong batu bukan Tuhan, ya biasa aja, emang batu bukan Tuhan kok. Untuk menunjukkan apa? Literasi di dalam Islam. Mana contoh literasi dalam Islam? Literasi di dalam Islam. Mana dia? Nih, salah satunya ya. Kita teman-teman, kalau kita ikut logika dia, yang namanya menghapus dosa, ya, itu menjadi Tuhan. Kita sebenarnya nyembah kaki, teman-teman. Kita nyembah kaki. Kita menyembah kaki. Ini dia, mana dia? Mana dia tadi? Ini. Nih, baca nih. Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah, masjid, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban yang telah diwajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Mampus kita nyembah kaki. Kita nyembah kaki, teman-teman. Selama ini kita nyembah kaki. Ini karena keterlanjuran nyembah manusia. Jadi apapun yang disujuti itu namanya sesembahan. Begitu melihat Hindu nyembah patungnya, oh nyembah patung tuh, oke disujuti. Oh ngelihat Buddha sujud kepada patungnya, oh nyembah patung itu. Oke, begitu lihat Muslim ya, sujud depan rumahnya ada kulkas, nah nyembah kulkas. Begitu dia lihat foto nih ya, lihat foto. Setelah kemudian dia lihat foto bahwa Muslim sujud kepada Ka'bah, oh nyembah Ka'bah itu. Gua biasanya sholat depan gua itu ada motor Vario, nyembah motor Vario. Nyembah motor
Dr. Vario gua tuh. Terus kita lanjutkan ke mana ini? Misalnya kayak gini nih. Nih ya. Nih, mana dia tadi? Kayak Kristen Ortodok nih, nyembah ya. Sujud mereka Kristen Ortodok tuh depan mimbar. Nah, jelas. Nah, mimbarnya tuh. Sekarang yang paling nampolnya ketika Allah bilang gini, ya. Tahu nggak? Jangankan orang Islam, pagan Quraisy saja aktif otaknya. Tahu nggak di mana? Nih, pagan Quraisy bilang. Perhatikan teman-teman. Wahai Muhammad, jangan kau larang-larang kami nyembah berhala. Mereka berkata, manakah yang lebih baik Tuhan-Tuhan yang kami sembah atau dia Isa? Di situ mereka memberikan perumpamaan. Hei Muhammad, kalau kau membantah kami nyembah berhala, kami bikin kayu, kami bikin patung jadi manusia. Itu anak orang dibikin manusia, bantah. Orang pagan Quraisy aja menyamakan berhala mereka dengan siapa? Dengan anak Maria. Ini ditanya sama mereka nih, manakah yang lebih baik Tuhan kami atau dia Isa? Makan tuh. Orang Quraisy yang nyembah batu aja tidak menyandingkan dengan Allah, menyandingkannya dengan Isa gitu guys ya. Lanjut. Oke. Ini belum muncul nih. Jadi ini kalau kita lihat dongeng-dongeng, mitos-mitos ini berasal dari pagan ya, tetapi di dalam kekristenan kami sangat jelas ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, makanya orang Kristen itu tidak ada titik-titik seperti ini. Tiba-tiba kalau mau dibilang bahwa dia menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, tentu dia menyempurnakan ajaran pagan. Karena tidak mungkin Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu bergabung dalam pagan ini, kemudian Muhammad yang disuruh untuk menghancurkan. Seperti yang ada, seperti yang dikatakan oleh nabimu. Makanya kalau kau bertanya tadi, seandainya kalau ada orang Islam datang ke gereja terus mengatakan Yesus bukanlah Tuhan, itu bukan masalah, itu imanmu. Kami nggak akan, jangan memfitnah bahwa orang Kristen akan melakukan suatu hal apapun. Tetapi kalau ada orang yang datang menghancurkan batu ini, contohlah ya, dia pukul salah satu batu ini untuk merusakkan, kira-kira selesai nggak hidupnya? Jangankan yang namanya Kristen yang datang. Kristen memang nggak boleh masuk ke tempat ini. Tetapi ada umat Muslim yang coba menghancurkan yang namanya batu-batu ini. Itu selesai nggak hidupnya? Nggak usah dipindahin aja. Coba. Makanya kalau dibilang di Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Aku Muhammad, ini surah An-Naml 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak ada Tuhan Allah lain selain Tuhan di negeri Mekah. Dan tidak pernah ada orang Kristen menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak pernah ada orang Yahudi menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak ada orang dari manapun yang menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Ini surah An-Naml ayat 91. Makanya pertanyaannya, kenapa kalian sujud kepada yang namanya adanya Ka'bah, adanya yang namanya yang bisa menghapus dosa, yang kiri kanan ini bisa menghapus dosa, teman-teman. Jadi ini ya jelas ya, kalau Musnad Ahmad mengatakan bahwa 5364 di sini dikatakan Muhammad yang bersabda sendiri, karena Muhammad sangat mengenal batu itu. Aku Muhammad ya, nih Rasulullah mencium rukun Yamani dan Hajar Aswad, rukun Aswad itu menghapus dosa. Ini habisnya. Makanya Muhammad itu dikatakan tidak pernah berdosa. Ketika waktu dia melakukan dosa, cium aja rukun Yamani ini, habiskan dosanya. Begitu juga umat-umat Muslim seluruh dunia datang untuk mengatakan bahwa labaik Allahumma labaik, itu melakukan talbiyah kepada batu itu dengan mengatakan kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kepada siapa kalau bukan kepada batu, guys? Ini ngomong sambil melihat batu ini.
Dan itu nyata, bukan abal-abal loh ya. Ini kata-katanya sedikit aja. Nah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Artinya kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Bisa nggak lu di Indonesia ngomong seperti itu? Nggak bisa. Karena kalau lu ke sana baru lu bisa mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ngomongnya sambil yang namanya say hello kepada batu ini. Makanya aku bilang tadi, ketika waktu kalian mengatakan bahwa kalian itu mau disama-samakan dari ajaran Ibrahim, kemudian mau disamakan dengan Abraham, Ibrahim itu sudah sangat berbeda dengan Abraham. Ibrahim disunatnya 80 tahun, Abraham disunatnya 99 tahun. Ibrahim bapaknya namanya Asar, Abraham bapaknya Tera. Itu aja udah berbeda, kenapa mau disama-samakan lagi? Dan sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ada orang Kristen yang datang sujud menyembah batu ini. Yesus pun tidak pernah melakukan hal seperti ini. Satu-satunya ketika waktu Muhammad mau bernegosiasi, ketika waktu tidak mendapatkan pengakuan dari Yahudi tentang kenabiannya, dia datang di sini untuk bernegosiasi dengan umat-umat pagan Quraisy. Ya, sebentar ya, dalilnya tadi nih. Ya, bahwa dia datang untuk yang namanya bernegosiasi. Kalau kamu mau mengikuti, makanya pertanyaan tadi belum dijawab nih. Di mana Allah menyuruh untuk melakukan sujud kepada yang namanya Ka'bah ini? Terus kenapa kalian melakukannya? Gitu ya. Silakan. Oke, udah? Oh, belum. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita tahu dalam Islam bahwa metode daripada Al-Quran itu adalah ijmal, metode daripada Rasulullah itu adalah tafsil. Karena kita wajibnya punyanya otoritas tertinggi di balik penjabaran Al-Quran agar kita tidak berbeda-beda dalam pemahaman. Beda dengan mereka. Ketika Paulus mengatakan, apa yang dikatakan oleh Paulus? Yang punya Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan. Masalahnya, Oneness ngaku Yesus Tuhan, Roh Kudusnya apa kabar? Tritunggal ngaku Yesus Tuhan. Marsion ngaku Yesus Tuhan. Kalau ketemu beranteman, ini Roh Kudus ngapain? Tujuannya berantemin orang. Itulah bedanya. Kalau ajaran kami ada yang namanya Nabi Muhammad, di balik umumnya Al-Quran mengkhususkan ajaran tersebut dalam hadisnya. Maka kalau ditanya, mana Allah nyuruh sujud kepada itu? Dengan adanya bab haji di dalam Al-Quran sudah menyebutkan termasuk rukun haji yang dijabarkan oleh Rasulullah dengan satu penjabaran, yaitu Rasulullah. Sekarang kita masuk, teman-teman. Kita masuk. Oke, mungkin dia tadi sembunyi di sini ya, guys ya. Nggak bisa, ini udah nggak bisa sembunyi lagi ya. Nah, ini lihat ya, kepada yang tadi ya. Ini tetangga sebelah kayak ibaratnya gini, aku kesel banget dia ngegibah, padahal dirinya lagi ngegibah. Ini Serafim. Serafim ini makhluk surgawi. Masalahnya dia bilang gini, ini ada bara guys. Dia nggak mau itu jadi batu hitam ya, nggak mau. Ya kalau Bible Indonesia ya memang kayak gitu. Ya biar bisa bohong. Tapi kita buka di King James Version ya guys ya. Di King James menyebutkan dengan kata-kata, perhatikan Serafim ini bawa apa? Bawa apa? Kita artikan. Ya, jangan lari lagi nih. Nah, bawa apa? Mana dia? Mana? Koal. Aduh, ini kenapa nih? English? Coal? Udah kita tulis aja lah. Susah banget, kita buktiin. Coal translate. Wah, ada azan. Nih, coba perhatikan. Apa? Kol? Batu? Bara. Oke. Batu bara itu gimana? Berwarna hitam. Jelas? Batu berwarna hitam yang dibawa oleh Serafim ya. Jelas-jelas ya. Oke. Yang diambil daripada mesbah. Ini makhluk surgawi nih yang bawa nih. Nah, apa yang terjadi kalau memang batu ngapus dosa lu najis banget? Tapi kenapa ada di kitab lu masalahnya? Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Jangan bilang bara lagi tuh. Koal. Apa coal ya? Batu hitam menyentuh bibirmu. Cium nih, berarti cium nih. Cium. Apa kejadian kalau udah dicium guys?
maka kesalahanmu, baca yang gede. Maka kesalahanmu telah diapain nih? Telah diapain nih? Dihapus. Dosa-dosamu ngapain? Telah diampuni, teman-teman sekalian, tepuk tangan. Wah. Jelas ya? Jadi kalau memang di ajaranmu tidak ada, boleh engkau bawa dalil-dalil itu terus buat khilaf agama. Tapi kalau ada di ajaranmu, maka kesimpulan Al-Quran sebagai kitab klarifikasi jelas benar adanya. Di mana fungsi daripada datang Al-Quran yaitu di ajaran awal, seperti disebutkan di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur, boleh dibuka sendiri, dalam Mazmur 226, aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Oke. Selanjutnya, lalu aku berjalan mengelilingi mesbahmu, tawaf. Kata Rasulullah, para rasul sebelumnya ajarannya udah benar, tapi orang yang tidak setuju dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran Islam, dengan ajaran yang datang daripada Allah, mereka membawa titusnya tapi menyelewengkan maknanya, seperti yang hadis yang Anda bawa tersebut, bahwa mereka memerah susu daripada domba lalu dibasuhi di atas patung tersebut, ya, dibasuh di atas patung tersebut, lalu mereka melakukan tawaf. Artinya apa? Mereka menyelewengkan tawaf. Makanya Al-Quran harus datang menyempurnakan lagi. Al-Quran datang kemudian mengatakan bahwa tawaf tidak menyembah kepada batu itu, tidak menyembah kepada patung itu, tapi tawaf datang dengan tujuan menyempurnakan yang dilakukan Daud. Apa dilakukan Daud? Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu mengelilingi mesbahmu, menunjukkan bahwa silsilah daripada Al-Quran ajarannya sudah benar. Lalu kemudian diselewengkan, Al-Quran datang membenarkan kembali agar tidak diselewengkan. Itulah kebenaran daripada Islam. Ini maghrib coy, mana coy? Oh, jadi ini terakhir saya ya. Nanti baru tinggal kesimpulan ya. Oke ya. Baik. Supaya cepat aja. Oke ya guys ya, jadi kita kembali lagi ke Yesaya 6 tadi ya. Kalau kita lihat di sini masih tentang batu ya. Jadi masih berharap, tetapi seorang ya, ini di tangannya ada bara ya. Jadi ini mau disama-samakan dengan Hajar Aswad. Jadi ini kesalahan kalau memang ajaran kopian ya seperti ini. Kita buka di Sahih Sunan Tirmizi 803. Jadi ini Rasulullah yang bersabda ya. Ya. Jadi kalau mau cari-cari remis ini berat nih. Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa anak-anak Adam. Sejak kapan yang tadi di bawah serapim ini putih? Nabimu mengatakan kalau memang apakah dia salah informasi dengan yang tadi you mau sampaikan? Supaya mau disama-samakan bahwa Hajar Aswad ini memang dari dulu kayak batu hitam arang. Kan gak gitu. Nabimu sendiri sudah mengatakan, ini Sunan Tirmizi ya 803 teman-teman. Ya, Hajar Aswad itu turun dari surga, warna lebih putih susu dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa. Karena gara-gara katanya menghapus dosa umat-umat muslim yang setiap kali datang untuk menghapus dosa, cium ya, akhirnya jadi hitam. Jadi jangan disama-samakan dengan yang tadi dikatakan. Ini sudah jelas, ini adalah ujian batu bara, batu yang sangat panas kepada Nabi Yesaya. Memang hal seperti itu ketika waktu ada ujian dan Yesaya percaya kepada Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah dia menginginkan. Oke, dia percaya, maka dia diutus dan dia dihapus dosanya. Itulah yang namanya ujian. Bukan coal ini adalah yang namanya ini. Bukan kayak Tirmizi 803 tadi, tidak pernah ada ini namanya coal, yang namanya ini bukan coal ini. Ini Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa. Makanya Nabi pertegas lagi, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya.
Makanya Nabi itu nggak pernah berbuat dosa. Kenapa dikatakan maksum? Karena setiap kali buat dosa datang cium batu habis. Setelah bikin dosa ngekil apa segala macam nyerang ngambil harta orang cium batu lagi hapus dosa lagi. Kan seperti itu cara mainnya Nabi. Karena dia mengatakan untuk kepentingannya dia. Karena Nabi tahu dari mana? Dari batu. Karena akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus. Artinya sebelum dia jadi nabi aja dia udah tahu bahwa batu itu bisa menghapus dosa. Dan dia mengatakan, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Mana tadi nih dalilnya? Ya. Jadi hanya ada Tuhan di negeri Mekah itu batu. Sekali lagi ya, Muhammad itu nggak diterima oleh orang bangsa-bangsa Yahudi. Sebelumnya kan kenapa dipindahkan dari Al-Aqsa ke yang namanya negeri Mekah? Karena dia tidak dapat pengakuan dari bangsa Yahudi, karena dia memakan yang namanya unta. Ketika waktu dia dilihat oleh bangsa Yahudi, ternyata lu makan unta, mereka nggak percaya karena di dalam kitab Taurat itu selain nggak boleh makan babi, nggak boleh makan unta, tapi Muhammad memakannya. Makanya dia pindahkan segera bernegosiasi dengan yang namanya bangsa Quraisy supaya bisa nih, gua masuk nih, biarlah ini di tempat dijadikan tempat sujud. Makanya di dalam Quran tadi ku minta, di mana kalian disuruh untuk bersujud kepada yang namanya batu di Mekah ini, yang seperti Muhammad katakan, kalau bukan menyembah Tuhan di negeri Mekah itu yang mana? Nah, itulah yang namanya pagan. Sekali lagi ya, kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh mahasiswa UGM pasca sarjana, ya. Istilah paganisme untuk merujuk pada praktek tradisi penyembah berhala dalam sejarah. Nah, istilah ini lazim digunakan oleh komunitas Kristen. Kristen yang menemukan ajaran-ajaran berhala Romawi. Jadi kalau dia ngomong bahwa kita ada mengadopsi, kita membedakan yang beriman dengan benar dan tradisi para dewa, pemuja dewa-dewa batu. Jadi gitu teman-teman. Kristen yang menemukan bahwa perbedaan antara pagan dan kekristenan. Ya, saya kira demikian jawabannya karena nanti ini udah closing ya. Silakan. Oke, kita closing ya. Oke. Berarti match terakhir. Karena keburu tadi telat live ya tadi Bang ya. Oke, sorry. Ya, silakan aja. Oke teman-teman sekalian ya, kalau seandainya nih ada Gubernur Aceh ngomong Prabowo sebagai Presiden Aceh saat ini, wah batal dia jadi Presiden Indonesia. Jadi kebetulan nih Gubernur lagi ingatin soal Presiden kan, ngomong Prabowo sebagai Presiden ya di negeri Aceh ini, kalian harus taat. Wah nggak jadi dia Presiden di Indonesia. Nggak jadi. Itu pikiran dia, ya kan? Pikiran dia kan gitu ya. Nah, tapi kalau pikiran kita paham, oh ini kalimat yang mengindikasikan penyebutan kepada sesuatu yang khusus tapi bermakna umum. Tak paham soal itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Closingnya gini, teman-teman, bahwa kita adalah ajaran yang mengembalikan manusia daripada Al-Baqarah ke An-Nas, daripada kebinatangan menjadi manusia. Manusia itu apa? Saat menggunakan akal. Kita melihat paganisme. Paganisme saat mereka menyembah berhala. Ketika Nabi Musa, ya, setelah selesai menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, mereka tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kenapa engkau tidak membuat berhala? Ya, sebutkan dalam Al-A'raf, kenapa engkau tidak membuat berhala sama seperti mereka telah membuat, agar Tuhan bisa bermediasi ke dalamnya. Nabi Musa, sungguh kalian orang-orang yang bodoh. Lalu bagaimana? Berhala adalah lemah. Tuhan maha kuat. Kuat dan lemah bersatu dalam satu waktu itu ditolakkan dalam akal. Tapi Islam mengajarkan bahwa yang namanya kuat, tetap kuat. Karena gini, manusia tanpa agama, Tuhan itu apa? Kuat. Oke? Ketika manusia tanpa agama dan memahami Tuhan, apa itu Tuhan? Kuat. Maka apapun yang tidak kuat mereka tolakkan. Tapi setelah mereka beragama, mereka rentan menyatukan dua kontradiksi dalam satu waktu. Misalnya gini, ini gerak dan diam. Tidak mungkin pada satu waktu ini gerak dan ini diam. Nggak mungkin. Tapi begitu juga teofani terhadap sesuatu. Kita melihat berhala. Berhala maha lemah. Tapi mereka bilang, kuat. Dia Tuhan. Dia Lata. Dia Uzza. Dia Hubal. Sembahlah dia.
Oh, ujung-ujungnya apa? Yang tadinya di otaknya terafirmasi Tuhan kuat menjadi lemah. Dan mereka pahami, oh lemah dan kuat bisa bersatu dalam satu waktu. Tapi Al-Quran mengeluarkan bahwa yang namanya manusia paham Tuhan, maka berpaham Tuhan selalunya kuat, maka terbantahkan maha lemah. Sekarang kita melihat daripada narasi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu, teman-teman, datang hanya mengklarifikasi ajaran awal yang telah diselewengkan. Apa yang menjadi penyelewengan? Kita melihat seperti tadi, coal tadi ya, masih coal tadi ya. Kita masuk berarti Yesaya berarti yang paling benar ini simpulannya teman-teman ya. Kayak Bible luar negeri, karena Bible luar negeri salah nih. Yesaya 66 ini salah nih ya. Oke, Yesaya 66 ini salah teman-teman. Yang di luar negeri ya, yang benar cuma Bible LAI. Oke? Oke, Bible di luar negeri salah. Jelas ya. Yang ini salah nih, yang aku kasih nampak ini lagi salah. Karena arti coal ini batu bara, dan batu bara ini batu hitam. Masalahnya, yang ku kejar bukan batunya. Yang ku kejar ini batu mu bara api, kayak mau apapun, kayak nyentuh bibir, cium juga namanya. Ketika telah cium juga, salahmu telah dihapuskan. Dan dosamu telah diampuni. Masalahnya ada ampun dosa juga. Menunjukkan apa? Bahwa Islam itu tidak pernah berbohong dalam ajarannya. Bahwa ajaran Islam itu, ingat teman-teman, ini kesimpulan terakhir, bahwa seperti hukum tawaf. Tawaf itu sudah lama dilakukan, termasuk dalam kitab mereka kita dapati di dalam Mazmur bahwa mengelilingi. Setelah kemudian diselewengkan tawaf ini dengan mentawafkan berhala mereka. Lalu kemudian di era Rasulullah, tawaf ini diubah kembali untuk ikut ajaran yang sebenarnya, bahwa kita lihat di hati umat muslim ketika mentawafkan Ka'bah, satupun orang muslim itu nggak ada yang meyakini, oh ini Tuhanku, kagak ada. Satupun muslim nggak ada yang meyakini. Bahkan murtad mengakui bahwa itu Ka'bah itu Tuhan. Seperti cara berpikir yang saya bilang tadi, itu Ka'bah ambil pindahin ke Monas, kagak ada yang ada Monas, karena dalilnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadaplah kamu kepada Masjidil Haram. Ya Allah, kalau dipindahin batunya ke Monas, hadap Masjidil Haram. Ya Allah, tapi batunya hapus dosa, hadap ke sana. Untuk menunjukkan apa? Itu hanya masalahmu. Maka kesimpulan terakhir daripada saya, kata guru saya, cara mengapresiasikan orang gila yaitu mengiyakan apa yang menjadi masalah untuknya. Maka saya bilang, iya bang, kami nyembah batu, tapi janji suatu saat sembuh ya. Suatu saat sembuh ya, janji ya. Batu ya, janji ya. Karena itu masalah Anda. Karena buktinya setelah Anda pindahkan batu ke Monas, kami nggak ada yang hadap Monas. Jadi itu masalah siapa? Masalah Anda. Oh, Anda masih ngotot. Janji ya, nanti suatu saat sembuh ya, janji ya, sembuh. Sembuh ya, janji ya. Iya ya, kami nyembah batu. Sembuh ya, tapi ya nanti ya, janji ya. Itu cara dibalik sesuatu yang diinginkan gitu. Lanjut, silakan. Baik ya. Ini teman-teman semua ya, karena ini udah kita cepat aja, dan memang saya kira juga tentang penyempurna pagan ini teman-teman juga udah ngerti lah ya. Orang Kristen yang menemukan arti paganisme ya, segala sesuatu itu di luar dari yang namanya kekristenan. Mereka sendiri yang mencoba mencari tahu, dan mereka sendiri yang mengenal arti pagan itu orang Kristen yang menyatakannya, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh mahasiswa pasca sarjana UGM ya, dari studi budayanya ya dan agama. Jadi saya juga nggak akan nyenggol-nyenggol yang lain lah teman-teman ya, karena apapun yang kita katakan ya, dari awal orang Kristen itu tetap percaya diri dengan kitabnya, nggak biasa mau disama-samakan ya. Tentang Yesaya tadi sudah sangat jelas saya sebutkan di situ, dan sudah kasih perbedaan. Jangan sampai kita itu ngomong dengan batu, jangan sampai hal-hal yang namanya batu-batu itu, karena Tuhan dalam 10 perintah Allah sudah katakan seperti itu. Dan ini ya, mereka juga yang biasa membenci Paulus, orang-orang yang membenci Paulus, itu juga pasti yang namanya suka dengan sembah berhala. Tadi masih nyinggung-nyinggung tentang Paulus ya. Dan ini yang terakhir ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Paulus bilang apa? Jangan sesat. Manusia yang tukang cabul, yang tukang yang namanya ngajarin mitos-mitos kawin sama bocil, mitos-mitos yang namanya cebo pakai 3 batu, kencing harus jongkok, itu mitos-mitos. Dengan yang dilakukan adalah penyembah berhala. Menyembah berhala itu mitos-mitos teman-teman.
Jangan lu mutar-mutar ini, itu ritual-ritual pagan, teman-teman. Yang dilakukan seperti yang pagan-pagan lakukan, yaitu dengan melakukan hal seperti itu. Makanya tidak ada dalam ajaran kekristenan untuk lu duduk, kencing harus duduk, masuk toilet dengan tangan kanan, tangan kiri, kaki tengah, nggak ada. Ya, sekali lagi ini kita bacakan. Orang-orang yang membenci Paulus pasti antitesis dengan yang Paulus katakan. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, ya, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Di sini Paulus mengatakan penyembah berhala itu sesat, ya, poinnya ya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan kekristenan, Kristen tidak pernah mengajarkan hal-hal yang namanya sembah berhala. Jadi sangat di situ jelas dikatakan bahwa orang Kristen itu tahu pagan itu seperti apa. Ya, makanya disampaikan di sini, teman-teman. Kita orang Kristen tidak mengenal yang namanya ritual-ritual. Ya, lu harus kencing, jongkok, itu ritual, mitos-mitos, budaya-budaya dari yang namanya sebelum-sebelumnya. Orang Kristen menyembah dalam roh dan kebenaran karena di dalam surga kami itu ingin Tuhan tuh ingin kita hidup tuh seperti di surga. Ya. Jadi kalau ritual-ritual pagan itu ya contohnya lu masuk toilet dengan kaki kanan. Ya, saya nggak ngomong yang lain, tetapi itu namanya ritual, teman-teman. Ya, lu kencing harus jongkok, lu minum nggak boleh bernafas, lu nggak boleh yang namanya cebok pakai yang namanya kotoran tulang. Itu namanya ritual, teman-teman. Itu namanya berhala, teman-teman. Makanya saya sampaikan di sini sebagai orang Kristen, kami tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus karena itulah ajaran kebenaran. Kebenaran. Ya, bukan yang namanya ajaran yang berasal dari paganisme atau penyembahan terhadap ritual, budaya, ya. Tuhan itu datang kepada kita semua untuk menyatakan kasih-Nya karena Tuhan kita itu Tuhan yang nyata. Dia datang karena Dia melayani kita dahulu sebelum kita melayani Dia. Dia datang karena Dia mengasihi kita lebih dahulu sebelum kita mengasihi Dia. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang tahu bagaimana hati kita. Makanya Dia bilang bahwa kita akan dikucilkan, kita akan dibunuh, kita tetap bersandar padanya karena itulah Tuhan yang nyata. Tuhan dengan perbuatan yang nyata, bukan Tuhan yang ngemis-ngemis minta disembah, tetapi tidak ada feedbacknya, malah menyuruh untuk menyembah suatu hal yang namanya ritual. Tuhan kami nggak gitu. Ya, karena Tuhan melihat hati manusia, bukan melihat apa yang ada di depan mata. Makanya kita sampaikan kepada orang Kristen, kita tetap berpegang teguh bahwa kita berbeda dengan yang lain, dan kita adalah orang-orang pilihan Allah, anak-anak Allah. Makanya kita belajar dengan benar, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sekian ya, saya kira. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendukung. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Gak usah masuk Kristen, di Kristen aja banyak penipu. Buang Tritunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia Kristen aja banyak penipu. Tritunggalnya itu ke tong sampah. Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Anak ini adalah penyesalan terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah. Anak ini adalah penyesalan terbesar satu. Kalian gak usah masuk Kristen. Tunggalnya itu ke tong Anak sampah. ini adalah penyesalan terbesar satu. Tunggalnya itu ke tong sampah, menurut saya dia diselamatkan. Satu.